Saya pengen membuat sebuah wadah yang memberikan mereka fasilitas untuk bagaimana akhirnya mereka bisa mudah mendapatkan buku-buku yang sesuai dengan mereka. Dan itu berkualitas gitu, tidak hanya bacaan-bacaan yang full dengan tulisan, kemudian bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan minat anak-anak. Bagaimana akhirnya teman-teman atau anak-anak yang belajar di Paus Biru ini mereka memiliki karakter yang positif. Misalnya bagaimana cara untuk meminta tolong, bagaimana cara untuk meminta maaf, berterima kasih, lebih ke attitude sehari-hari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Risma Yulisa. Jadi kali ini saya akan menemani teman-teman dalam program talk show Suka, Suara Kampus. Jadi tema kita hari ini adalah literasi sebagai fundamental pendidikan anak. Nah, tema ini akan kita diskusikan bersama dengan narasumber kita yang cukup memiliki pengaruh positif pada masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Kak Suci. Halo Kak Risma. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah saya baik. Kak Risma gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Kak. Alhamdulillah. Oh iya Kak, sebelum kita lanjut nih, mungkin Kak Suci boleh dong perkenalkan diri dulu ke teman-teman Suka biar kita lebih akrab gitu. Oke, boleh. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengundang saya dengan senang hati Kak Suci. Iya, ke acara Suka. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Suci Sulistiani. Betul. Saya adalah founder dari Gerakan Literasi Paus Biru. Iya. Oke Kak. Kan Kak Suci ini sebagai founder dari Gerakan Literasi Paus Biru. Apa sih sebenarnya Gerakan Literasi Paus Biru itu? Jadi Gerakan Literasi Paus Biru ini adalah sebuah gerakan atau sebuah komunitas literasi yang kita itu berfokus untuk meningkatkan kemampuan literasi khususnya di anak-anak seperti itu. Tapi tidak hanya terbatas untuk anak-anak, karena literasi ini kan kebutuhan semua orang seperti itu. Jadi untuk kalangan pemuda, kemudian untuk orang tua juga. Jadi tidak hanya untuk anak-anak saja. Oke. Kan literasi Paus Biru ini tidak hanya untuk anak-anak gitu ya. Terus kenapa namanya Gerakan Literasi Paus Biru gitu Kak? Kenapa harus Paus Biru gitu? Mungkin boleh kasih tahu kita Kak? Jadi memang ini sering banget ditanyain gitu ya Kak Risma. Iya, pasti harus Paus Biru. Paus Biru gitu. Karena base camp kita juga jauh dari laut gitu. Jadi itu jadi salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang kayak gitu. Tapi pemilihan nama Paus Biru ini memang pada awalnya itu kita nggak ada niatan apa-apa seperti itu. Ngalir aja berarti ya Kak ya? Betul, kita nggak ada kayak Paus itu ini atau artinya itu seperti ini gitu. Karena saya melihat Paus itu seperti dalam imajinasi anak-anak itu mereka sering banget muncul kayak gitu. Iya. Tapi lambat laun setelah gerakan kita bergerak cukup lama seperti itu, akhirnya kami mendapatkan jawaban. Ternyata kenapa harus namanya Paus Biru kayak gitu. Sehingga kita memiliki slogan atau motivasi untuk Paus Biru itu, slogan kita yaitu mari menjelajah. Karena Paus ini mereka memiliki daya jelajah yang sangat luas, kemudian mereka bisa menyelam ke lautan yang paling dalam. Jadi kita itu pengennya bagaimana akhirnya kegiatan literasi ini, mereka itu kegiatannya ini bisa menyebar ke semua kalangan, ke masyarakat secara luas, tidak terbatas dengan kelas-kelas mereka seperti itu, dan secara mendalam. Jadi tidak hanya sekedar untuk membaca, menulis, berhitung, akan tetapi kita menginginkan bagaimana akhirnya literasi ini menjadi salah satu hal yang memang dibutuhkan sama masyarakat seperti itu. Jadi Paus Biru tidak hanya sekedar Paus Biru gitu ya Kak, tapi ada makna di balik itu gitu ya Kak. Betul, ada filosofinya juga. Bagus sekali. Kemudian nih Kak, apa sih yang membuat Kakak tergerak gitu untuk membentuk Gerakan Literasi Paus Biru ini?
Iya, jadi kalau misal Kak Risma lihat kondisi saat ini gitu ya teman-teman, banyak banget berseliweran gitu berita-berita anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA yang belum bisa membaca kayak gitu. Betul. Nah, ini adalah permasalahan yang serius. Kenapa saya bilang serius? Karena literasi itu merupakan seperti basic kehidupan. Jadi ketika, karena kan dimanapun kita akan berhadapan dengan tulisan, betul sekali. Ya dimana kalau misal kita tidak bisa membaca itu akan sangat menjadi problem kan gitu. Iya, betul. Iya, jadi itu adalah basic kehidupan yang dimana teman-teman harus miliki. Tapi literasi itu tidak hanya sekedar untuk membaca, menulis, berhitung kayak gitu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa menyerap apa yang kita baca, kita bisa memahami apa yang kita baca, dan itu akan berakhir pada bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kalau misal kita tidak bisa membaca. Betul sekali. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kalau misal kita tidak mengerti apa yang kita baca. Itu kan Kak? Betul sekali Kak Suci. Terus juga kan literasi itu juga bisa selain menambah pengetahuan, kita jadi bisa berimajinasi gitu ya Kak. Kalau kita ngebaca kayak cerita-cerita fiksi gitu ya Kak ya. Nah kemudian nih Kak, dari tadi kan Kakak udah jelasin nih kenapa sih bisa terbentuk literasi Paus Biru ini kan. Nah kira-kira ada nggak sih suatu momen gitu yang bikin Kakak sampai kayak, oh oke deh saya harus buat gerakan literasi biru deh nih biar nggak kayak gini gitu, atau mungkin momen-momen apa gitu yang buat Kakak kayak oke deh aku harus buat akhirnya tersentuh gitu membangun gerakan literasi ini gitu ya. Ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu? Kalau misal saya ingat lebih jauh ke diri saya sendiri kayak gitu, jadi sebenarnya tidak hanya terpaku pada kondisi saat ini yang misalnya banyak anak yang nggak bisa baca kayak gitu, tapi saya juga merasakan dari pengalaman sendiri, pengalaman pribadi gitu ya pengalaman pribadi, bagaimana buku itu sangat susah untuk diakses untuk kalangan yang menengah ke bawah. Ya betul sekali, betul. Jadi sesederhana majalah Bobo atau majalah-majalah yang untuk anak-anak seperti itu waktu masa-masa saya itu sangat susah sekali untuk saya akses seperti itu. Betul. Jadi mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu, saya tidak ingin kalau anak-anak anak-anak yang sekarang merasakan juga apa yang saya rasakan gitu ya. Apa yang saya rasain dulu kayak gitu. Jadi saya pengen membuat sebuah wadah yang memberikan mereka fasilitas untuk bagaimana akhirnya mereka bisa mudah mendapatkan buku-buku yang sesuai dengan mereka. Dan itu berkualitas gitu, tidak hanya bacaan-bacaan yang full dengan tulisan, kemudian bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan minat anak-anak kayak gitu, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak, mereka minatnya itu apa, seperti itu. Jadi itu sih pengalaman pribadi gitu saya, ya. betul. Sehingga terbentuk pribadi, gitu ya. Akhirnya sepertinya saya memang harus membangun komunitas ini nih gitu untuk mewadahi teman-teman yang akses bukunya itu terbatas seperti itu. Karena emang nggak semua mendapatkan privilege itu untuk mudah dapat buku dan hal semacamnya gitu ya Kak. Nah kemudian terkait buku-buku nih Kak, buku-bukunya itu didapetin dari mana? Karena kita di komunitas literasi itu kita berjejaring, jadi kita berkolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Karena kan permasalahan literasi ini sangat besar, luas dan mendalam seperti itu ya. Betul, jadi betul. kita tidak bisa menyelesaikan itu hanya sendiri saja atau dititik beratkan pada satu komunitas saja seperti itu. Sehingga kita bekerja sama dengan teman-teman komunitas yang lain, kemudian kita mensupport satu sama lain, sehingga nanti buku-buku itu juga bisa kita berikan ke teman-teman yang membutuhkan kayak gitu. Misalnya dari kegiatan awal di Paus Biru itu kita sama sekali tidak memiliki buku kayak gitu, itu satu pun tidak ada. Tapi saya memiliki jaringan ke teman-teman komunitas literasi yang lain kayak gitu. Jadi
waktu awal pergerakan itu kami meminjam buku di komunitas yang lain. Kemudian karena sudah ada kegiatan, jadi kita udah punya dokumentasi kegiatan juga. Jadi kita bisa menyusun tuh proposal untuk mengajukan donasi buku ke teman-teman yang memang memberikan donasi buku seperti itu. Gitu. Dan juga kadang kita membuka donasi juga. Oh, donasi untuk Betul, buku kita gitu ya, Kak? donasi untuk buku. Oke. Kan juga nanti kalau misalkan buku-bukunya udah dibaca bakalan bosan ya, Kak ya? Iya, betul. Itu di kerja sama terus ditukar gitu buku-bukunya, Kak, atau gimana? Kalau di Paus Biru itu kita punya program, jadi per tahun itu kita menyortir buku, kita melihat buku-buku yang masih layak dibaca, buku-buku yang sudah bosan dibaca sama anak-anak, seperti itu. Jadi kita mengajukan donasi buku yang lainnya, dan buku-buku yang masih layak baca itu biasanya kita oper ke teman-teman komunitas yang lain, seperti itu. Iya. Kenapa seperti itu? Agar buku-buku yang diberikan oleh para donatur, oleh teman-teman yang berdonasi itu tidak menumpuk dan berdebu begitu saja gitu. Betul. Jadi kalau misal disortir dan diberikan ke teman-teman komunitas yang lain itu kan akan lebih bermanfaat gitu. Iya, benar sekali. Nanti juga kan kalau misalkan di sini udah dibaca tapi di komunitas yang ini belum dibaca, jadi kan itu satu hal yang baru gitu ya, Kak ya. Betul. Nah, terus kan di sini kan program untuk anak-anak ya, Kak. Tadi Kakak udah mention. Iya. Kalau program ini kan untuk semua kalangan gitu ya, Kak. Nah, terus untuk pembelajarannya itu kayak gimana, Kak? Iya. Jadi di Paus Biru itu kita punya beberapa kegiatan. Itu ada kelas, itu kita bagi menjadi 3 kelas, 3 tingkatan kelas seperti itu. Yang pertama itu untuk anak-anak yang belum sekolah, karena di Paus Biru itu bisa saya bilang peserta didik gitu ya, anak-anak yang ikut belajar itu dari umur 3 tahun sampai dengan 15 tahun gitu. Jadi kita tidak bisa tuh menyatukan mereka dalam satu kelas, karena anak yang 3 tahun dengan yang 15 tahun itu kan beda-beda. Betul. Susah juga nanti ya kita ngejelasinnya. Akan kesusahan juga. Jadi kita membuat menjadi 3 kelas. Di situ ada kelas preschool. Untuk kelas preschool ini kegiatannya itu fokus pada kegiatan read aloud atau membaca nyaring. Karena di sini kita menanamkan bagaimana akhirnya anak-anak ini memiliki kecintaan terhadap membaca. Kemudian yang kedua itu ada kelas calistung. Calistung gimana ini membaca, menulis, berhitung. Tapi ini untuk anak-anak yang sudah masuk ke jenjang SD. Karena kalau mereka masih dalam jenjang TK seperti itu, mereka belum diwajibkan untuk bisa membaca. Jadi kewajibannya itu ketika mereka sudah masuk SD tapi mereka tidak bisa membaca, belum bisa membaca, jadi itu kita masukin ke kelas calistung. Kelas calistung ini biasanya berisi anak-anak dari kelas 1 sampai dengan atasnya gitu. Karena kan biasanya masih ada tuh anak-anak yang kelas 4, 5, 6 yang belum bisa membaca. Betul. Tetap kita akan masukkan mereka ke kelas calistung ini. Betul. Kemudian kelas yang ketiga itu ada kelas pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini bagaimana akhirnya teman-teman atau anak-anak yang belajar di Paus Biru ini mereka memiliki karakter yang positif. Misalnya bagaimana cara untuk meminta tolong, bagaimana cara untuk meminta maaf, berterima kasih, lebih ke attitude sehari-hari seperti itu. Tapi tidak hanya karakter aja sih, Kak, tapi kita juga membangun kreativitas mereka. Jadi kita ngajakin mereka untuk membuat kreasi, ngajakin mereka untuk melukis, menggambar seperti itu. Oh iya, Kak, kalau di kelas karakter ini dia dicampur atau ada khusus gitu untuk siapa gitu, khusus kriteria untuk siapa gitu? Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan kelas read aloud dan kelas calistung, baru mereka bisa masuk ke kelas karakter ini. Naik kelas gitu ya, Kak? Oke. Jadi walaupun dia kelas 1, tapi dia sudah lancar membaca, dia bisa mengikuti kelas karakter ini. Karena
kunci yang pertama itu adalah mereka harus bisa membaca dulu. Oh, iya. Mereka bisa membaca, selanjutnya nanti kita bantu untuk bagaimana akhirnya mereka itu bisa meresapi dan memahami apa yang mereka dibaca, baca. gitu Ya, barulah nanti di kelas pembangunan karakter ini, di situ mereka akan diberikan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akan tetapi apa aja itu Kak kegiatannya? Seperti latihan menari, kemudian kelas kreasi, seperti itu, kelas bahasa Inggris. Bagus juga ya Kak. Nah, kayak gitu. Kan ini kan tadi ada kelas-kelasnya. Terus untuk yang ngajarinnya itu siapa aja? Kan nggak mungkin Kak Suci aja ya Kak. Betul. Itu gimana itu? Kita ada tim pengajar dari Paus Biru. Jadi saya sudah membagi tugas dengan teman-teman yang tergabung ke dalam pengurus Paus Biru seperti itu. Jadi masing-masing kelas ini dipegang oleh 2 orang. Kenapa harus 2 orang? Karena yang satunya sebagai guru utama, kita bisa bilang sebagai pengajar utama seperti itu, dan satunya lagi sebagai asistennya. Untuk menghandle gitu ya? Iya, untuk menghandle, untuk membantu bagaimana akhirnya kelas ini bisa berjalan secara kondusif seperti itu. Kalau total pengajar itu kita ada 6 orang termasuk saya. Tapi kita juga biasanya open volunteer Kak. Iya, jadi ada kita volunteer gitu. Betul, kita open relawan kepada teman-teman yang mau ngevolunteer atau melakukan kerelawanan di Paus Biru untuk ikutan mengajar, itu bisa juga. Itu kapan aja diadainnya Kak? Kalau untuk kelas yang volunteernya kita open setiap saat, jadi teman-teman nanti bisa menghubungi juga via Instagram Paus Biru atau langsung menghubungi saya seperti itu. Kalau misal available untuk kelas-kelas yang masih kosong, ini biasanya kita akan terima. Kayak gitu. Berarti ini tuh gratis gitu ya Kak? Iya, betul. Berarti nggak ada dipungut biaya sama sekali gitu. Tidak ya? ada. Baik dari yang ikut belajar ataupun yang mengajar gitu ya Kak? Dan iya itu, karena di sini sistemnya volunteer, jadi tidak ada payment seperti itu. Ya, karena kita based on apa yang mereka mau ajarkan juga, tapi tetap tidak keluar dari kurikulum yang sudah kita susun seperti itu. Nah, terus program ini sudah berdiri berapa lama nih Kak? Paus Biru saya dirikan 3 tahun yang lalu, itu tepatnya bulan April tanggal 6 tahun 2021. Berarti terbilang masih baru ya Kak? Betul, masih baru, dan kita sudah berjalan selama 3 tahun. Oke, kemudian selama Kakak mengemban tugas di Gerakan Literasi Paus Biru ini, kan di sini ada kebanyakan anak-anak ya Kak tadi? Iya, betul. Nah, dari kelas-kelasnya tadi juga, ada nggak sih momen-momen atau hal yang ngebuat Kak Suci tuh kayak enak gitu, kayak kan anak-anak ya, kalau anak-anak tuh kan ada yang rewel, ada yang nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih cara Kak Suci ngatasin hal itu gitu? Iya, betul. Anak-anak tidak terlepas dari kata tantrum ya. Iya, betul Kak. Itu gimana kita ngatasinnya itu? Betul, apalagi ketika menghadapi mereka dengan jumlah puluhan seperti itu, yang mana satunya mau A, yang satunya mau B gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan secara 100% gitu ya. Mereka harus diam, mereka harus mengikuti perintah kita, tapi kita juga perlu untuk melihat kembali mereka sebenarnya butuhnya itu apa gitu. Ketika menyesuaikan ketika kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi, maka biasanya mereka itu akan mengikuti kegiatan yang kita suguhkan. Tidak tantrum lagi gitu ya. Betul. Contoh sederhananya, ketika hak motorik mereka ini belum terpenuhi, jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak untuk bergerak ke sana kemari gitu, karena mereka masih membutuhkan kebutuhan motorik mereka gitu kan. Jadi kita juga harus memahami mereka, kondisi mereka bagaimana, kemudian mereka sedang mau belajar apa, hak mereka apakah sudah terpenuhi atau tidak gitu. Barulah kita bisa ngajakin mereka untuk melakukan sesuatu. Seperti itu Kak Berarti Risma. Kak Suci sabar banget berarti ya orangnya ngadepin anak-anak.
Tapi kadang-kadang ya ada waktunya juga sih, gitu, ada saatnya enek gitu ya Kak saya ya. kan manusia biasa ya. Iya betul Kak. Gitu. Tapi luar biasa loh Kak Suci bisa loh ngatasin hal itu gitu ya. Terus ya Kak, nah tadi selain hal yang enaknya gitu yang bikin kadang suka bikin emosi gitu ya Kak. Sekarang nih bagian yang paling menyentuh gitu. Ada nggak sih momen-momen dari adik-adik di Paus Biru itu yang bikin Kak Suci benar-benar kayak pokoknya saya harus tetap adain Paus Biru ini, kayak menyentuh gitu selama mengemban tugas di program Paus Biru ini Kak? Pasti ada, karena selama 3 tahun itu saya bersama mereka, pastinya ada sukanya, ada dukanya. Ya, betul. Iya, jadi kalau bisa saya katakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang masih polos. Iya. Jadi mereka sangat sensitif terhadap perasaan, dan mereka sangat merasakan apa yang kita rasakan. Masih polos-polosnya gitu ya Kak. Jadi apapun yang kita berikan kepada mereka itu yang akan mereka serap gitu, tanpa ada penolakan sama sekali. Karena emang masih polos gitu. Ketika kita memberikan, ketika energi kita dalam keadaan positif, maka hal positif juga yang akan mereka dapatkan. Iya betul. Sebaliknya kalau misal energi kita lagi negatif, betul. Anak-anak juga bakalan bisa ngerasain hal itu ya Kak. Mereka bisa merasakan hal itu gitu. Jadi untuk bertemu dengan mereka pun saya harus melihat kembali ke diri saya sendiri, apakah saya dalam keadaan yang positif atau tidak, seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang membangun perasaan mereka akhirnya menjadi lebih sensitif dan menjadi sangat hangat gitu. Saya sering banget tersentuh atas apapun yang mereka lakukan gitu. Sesederhana melihat mereka mampu mengembalikan pensil ke tempat semula, itu artinya saya sudah berhasil untuk mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab gitu kan. Melihat mereka berlarian mengambil buku, antusias mereka untuk membaca, seperti itu pun sudah saya merasa wah ternyata mereka menerima apa yang saya berikan, seperti itu. Tapi ada satu posisi yang menurut saya benar-benar sangat menyentuh saya, seperti itu. Karena biasanya anak-anak juga bercerita kepada saya gitu, apapun yang mereka alami itu mereka sharing ke saya gitu. Jujur ya Kak? Iya betul. Mereka rasakan itu yang mereka ungkapkan. Iya, jadi kalau misal kita bisa kalau misal kita andaikan si anak kecil ini adalah spons. Jadi ketika Kak Risma menuangkan air, maka yang diserap adalah air. Ketika Kak Risma menuangkan jus jeruk, maka yang diserap itu adalah jus jeruk. Iya. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa membagikan hal-hal yang baik kepada mereka, dan tentunya nanti hasil mereka pun pasti keluar dalam bentuk yang baik, seperti itu. Anak kecil juga belum bisa membedakan gitu kan, mana sih sebenarnya hal yang baik dan betul. Mereka bisa nangkep aja gitu. Iya. Dimasukin gitu. Iya. Tapi mereka belum tahu ini baik atau untuk memilahnya. Kita yang harus. Iya betul. Gitu ya. Kita yang harus selalu memberikan hal-hal yang baik. Gitu, iya. Oke, kemudian nih Kak, tadi kan katanya untuk edukasinya itu dari kevoluntiran gitu ya. Iya, betul. Relawan-relawan gitu ya. Tapi pasti ya kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu pastinya ada kayak materi gitu ya. Kan gitu. Iya. Pembiayaan apa mungkin. Nah, itu sumber dananya itu gimana, Kak? Jadi kita tidak belum pernah untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar gitu ya, sampai berjuta-juta seperti itu. Tapi kebutuhan kita itu paling untuk membeli krayon atau buku gambar atau cat kayak gitu. Pokoknya semua kebutuhan untuk belajar anak-anak kayak gitu. Dan kita inisiatif kita untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan itu, karena kita kita tidak mungkin akan terus bergantung ke orang lain untuk meminta donasi gitu kan. Iya, jadi kita buatlah sebuah program juga, itu merchandise dari Paus Biru,
Nah, itu yang kita jual. Jadi keuntungannya itu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan merchandise-nya itu pun itu dari hasil gambar anak-anak. Oh, kreatif jadi, sekali berarti ya. Betul. Jadi di selain kita mendapatkan keuntungan, si anak ini pun merasa dihargai karena kita mengapresiasi karya mereka melalui kaos yang kita cetak itu kayak gitu. Jadi anak-anak itu tidak semata-mata hanya menggambar gitu ya? Iya. Jadi tidak hanya sekedar menggambar saja, akan tetapi mereka pun diapresiasi dalam bentuk tadi. Kita juga ada rencana program untuk membuat sebuah pentas dan pameran karya gitu. Jadi kita akan memamerkan karya anak-anak di sana gitu. Jadi mereka akan lebih merasa terapresiasi. Dan itu akan membuat mereka akan lebih semangat untuk berkarya. Jadi anak-anak tidak hanya semata-mata menggambar gitu ya Kak, tapi ada tersalurkan menjadi dana lagi untuk kebutuhan pembelajaran mereka gitu ya. Nah, untuk merchandise-nya itu gimana? Itu dijual di mana Kak? Iya, jadi biasanya kita sistemnya itu pre-order. Jadi biasanya kita informasikan ke teman-teman kita sedang akan rilis merchandise seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau memesan bisa langsung dipesan. Dan biasanya kita bikin merchandise-nya itu limited edition gitu Kak. Jadi terbatas dan hanya dalam satu gambar itu hanya satu kali cetak biasanya seperti itu. Jadi itu juga memudahkan kita sehingga kuotanya itu langsung terpenuhi gitu. Seperti merchandise yang pertama itu terpenuhinya dalam waktu 1 hari seperti itu Kak. Jadi gitu. Nah, terus nih berarti untuk promosinya itu dari sosial media gitu ya? Sosial media, betul. Mungkin boleh dong nih spill sosial medianya biar... Boleh banget. Nanti teman-teman juga bisa follow ya. Iya, jangan lupa teman-teman. Betul, kalau misal nanti ada kegiatan voluntary gitu, jadi teman-teman juga mendapatkan informasinya. Teman-teman bisa follow akun Instagramnya Paus Biru di @paus.biru21. Ingat ya teman-teman, dicatat. Nanti siapa tahu teman-teman berniat dan berminat gitu ya Kak untuk ikut volunteer gitu ya, untuk bertemu adik-adik di Paus Biru. Tidak hanya volunteer ya Kak, tapi teman-teman juga bisa berkunjung ke Paus Biru, bermain bersama adik-adik yang ada betul, di sana. Betul. Nah, kemudian nih Kak, pesan nih untuk generasi bangsa yang membutuhkan pesan untuk kita menumbuhkan gitu semangat literasi gitu untuk masyarakat gitu. Kira-kira pesan dari Kak Suci gimana nih? Iya, mungkin sebelum kita berbicara literasi ke masyarakat, ada baiknya kita mengingat dulu literasi untuk diri sendiri gitu ya. Betul. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau misal kita belum punya gitu kan Kak? Betul. Jadi saya pengen ngajakin ke teman-teman bagaimana akhirnya menumbuhkan semangat literasi ke diri sendiri dulu seperti itu. Teman-teman cukup menemukan satu buku yang mencuri perhatiannya teman-teman. Karena dari satu buku itu nanti akan tumbuh kecintaan membaca. Karena biasanya ketika udah nemuin satu buku yang menarik, itu biasanya akan ketagihan gitu. Iya, benar banget, benar. Yang lain lagi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk saya nggak bisa nih memulai hobi membaca seperti itu, teman-teman cukup temukan dulu satu buku itu. Satu buku yang menarik gitu ya. Betul, iya, yang menarik, yang menumbuhkan kecintaan. Tapi iya sih, benar sih. Teman-teman, saya juga pernah ngalamin hal itu. Nah, iya, benar. Jadi nanti kalau misal sudah suka, itu kita tidak perlu lagi untuk meminta orang untuk membaca. Karena ketika kita meminta orang untuk membaca, itu terlalu susah menurut saya. Karena bisa jadi dia tidak sesuai dengan apa yang dia sukai gitu. Harus timbul dulu berarti ya. Iya, mulai dari dalam rasa suka kita gitu ya. Betul. Karena teman-teman harus mengingat juga literasi ini adalah basic kehidupan. Jadi bagaimana akhirnya teman-teman bisa membaca, memahami apa yang dibaca, lalu mengaplikasikannya. Karena ketika tidak bisa membaca, kita tidak bisa memahami dan tentu saja kita tidak bisa mengaplikasikannya ke
kehidupan kita sendiri gitu Kak. Oke, nah kemudian nih Kak yang terakhir, kan sebagaimana kita tahu kan kalau gerakan literasi nasional itu kan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu melalui peningkatan literasi gitu. Nah, Paus Biru ini kan juga salah satu program literasi gitu ya Kak. Nah, kira-kira apa sih bentuk kontribusi dari pemerintah gitu untuk program Paus Biru ini gitu? Oke. Tentunya kita tidak bisa menghilangkan pemerintah dari kegiatan berkomunitas kita. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kita ibaratkan kalau misal kita berkomunitas tanpa pemerintah, itu kita tidak bisa jalan sendiri. Karena bagaimanapun kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah. Iya. Nah, sesederhananya kalau misal di Lombok, di NTB, itu kita tergabung dalam satu relawan literasi, di mana itu tergabung teman-teman sesama penggiat literasi. Jadi kita punya wadah wadah yang mempertemukan antar penggiat komunitas yang lain dengan pemerintah komunitas yang lainnya seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada wadah nasional itu namanya Forum TBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Jadi itu secara nasional. Nah, ya kita juga dari Forum TBM ini juga sudah berkolaborasi dengan Kemendikbud. Jadi saat ini Kemendikbud juga sudah sangat-sangat aware terhadap literasi seperti itu. Jadi dari Kemendikbud ini sudah membuat atau menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan fase anak-anak, fase membaca anak-anak, kemudian dan sesuai juga dengan kondisi yang ada saat ini. Misalnya itu seperti gender, kemudian climate change, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal atau kondisi-kondisi yang ada di masyarakat itu sudah diangkat oleh Kemendikbud, kemudian dibuat menjadi sebuah bacaan yang sangat menarik dengan full of ilustrasi di situ. Nah, kemudian buku-buku ini disalurkan melalui perpustakaan desa atau TBM atau komunitas-komunitas literasi seperti itu. Seperti beberapa bulan yang lalu itu pemerintah seperti menyebarkan satu komunitas literasi itu mendapatkan 1000 buku dan rak buku. Ya, jadi itu adalah bentuk kontribusi pemerintah. Langsung dari pemerintah. Betul, gitu ya? Langsung dari pemerintah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, jadi bagaimanapun kan permasalahan literasi ini juga adalah permasalahan secara nasional gitu ya. Ya, jadi pemerintah juga tidak bisa harus tidak ikut andil gitu ya. Betul. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan pemerintah, dari TBM, dari komunitas literasi, itu kita membangun kolaborasi dengan pemerintah, akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sama-sama. Oke, betul sekali. Jadi peran pemerintah juga sangat penting ya Kak ya, untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan dari gerakan literasi kita gitu ya Kak. Betul. Oke, teman-teman suka, itu dia tadi diskusi kita terkait dengan literasi sebagai fundamental pendidikan anak, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa literasi itu sangat penting untuk kita terapkan sejak dini ya Kak ya. Betul. Terus juga literasi itu tidak hanya diterapkan untuk ke anak-anak, tapi juga kita sebagai orang dewasa atau orang tua ya Kak ya, yang mana kita harus memperhatikan pendidikan ataupun literasi anak-anak kita gitu. Terus juga kenapa penting kesadaran diri kita untuk memperhatikan literasi itu, karena kita juga nantinya akan anak-anak itu tidak akan mungkin langsung ujuk-ujuk oke, mau membaca, tapi ada bimbingan dari kita sebagai orang tua ya Kak. Iya. Nah, jadi teman-teman suka. Nah, mungkin kita sampai di sini aja ya Kak Suci ya diskusinya. Semoga di next diskusi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Suci. Oke, teman-teman suka. Mungkin itu saja
diskusi kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode berikutnya dari program Talk Show Suka Suara Kampus. See you.